Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di pelajaran shorof. Untuk pelajaran shorof pertama kita belajar tentang bab thulathi mujarrad. Thulathi mujarrad terbagi ada 6 bab. Yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Nah, itu bab pertama, wazannya fa'ala yaf'ulu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Itu bab kedua, wazannya fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga, bab ketiga fa'ala yaf'alu. Bab keempat fa'ila yaf'alu. Bab kelima fa'ula yaf'ulu. Dan bab keenam, bab terakhir yaitu fa'ila yaf'ilu. Jadi ada 6 bab. Thulathi mujarrad ada 6 bab. Untuk kita memudahkan mengingat atau menghafal bab-bab dari thulathi mujarrad, kita bisa menggunakan atau menandai dengan melihat ain fi'ilnya. Ya, dilihat dari ain fi'ilnya. Yang pertama adalah berharokat fathah dan dhamma. Jadinya fathu dhammin. Itu bab yang pertama. Yang kedua berharokat fathah dan kasroh. Nah, ini fathah dan kasroh. Jadinya fathu kasrin. Terus yang ketiga, bab ketiga berharokat fathah dan fathah lagi. Fathah. Jadinya fathatani. Terus bab selanjutnya yaitu bab keempat, harokatnya ain fi'ilnya berharokat kasroh. Ya, kasroh sama fathah. Kasroh sama fathah. Jadinya kasru fathin. Kasroh sama fathah. Terus bab kelima berharokat ain fi'ilnya berharokat dhamma dan dhamma. Jadinya dhammu dhammin. Nah, dhammu dhammin. Selanjutnya bab terakhir dari thulathi mujarrad, ain fi'ilnya berharokat kasroh dan kasroh lagi. Kasroh menjadi kasrotani, 2 kasroh. Nah, jadi seperti itu untuk mudah menghafal. Mari kita baca sama-sama untuk memudah menghafal bab-bab dari thulathi mujarrad tadi. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani,
kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Jadi seperti itu untuk memudah kita menghafal bab-bab dari sulasi mujarrad yang ada 6 bab tadi. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke bab pertama dari sulasi mujarrad, yaitu wazan fa'ala yaf'ulu. Nah, itu bab pertama dari sulasi mujarrad. Di situ ada beberapa contoh. Yang pertama adalah nasoro, kemudian madda, sona, ghaza, dan amala. Nasoro binaknya adalah bina soheh. Jadi yang di samping-samping ini, ya, yang di samping ini adalah bina, namanya bina. Nasoro binaknya adalah bina soheh. Madda binaknya adalah bina mudhoaf. Sona binaknya adalah ajwaf wawi. Ghaza binaknya adalah bina nakis. Amala binaknya mahmuz. Bina itu bentuk kalimat dilihat dari segi huruf, ya. Jadi bina itu bentuk kalimat ditinjau dari segi hurufnya. Itu namanya bina. Kemarin sudah saya jelaskan yang di pelajaran ilal kemarin, bisa dipelajari lagi ya. Kemudian di sini juga ada yang namanya sihot. Sihot itu adalah bentuk kalimat ditinjau atau dilihat dari segi maknanya. Di sini ada 11 sihot. Yang pertama adalah fi'il madhi, fi'il mudhari', terus sihot isim masdar, mim, kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, terus fi'il amr, fi'il nahyi, isim makan dan zaman, dan yang terakhir adalah isim alat. Jadi ada 11 sihot. Kita lihat contohnya nasoro. Sihot tadi adalah bentuk kalimat dilihat dari segi maknanya, dari segi makna. Contohnya nasoro wazannya fa'ala. Nasoro artinya telah menolong. Nasoro artinya telah menolong. Yansuru binaknya fi'il mudhari'. Sihotnya adalah sihot fi'il mudhari' yansuru. Wazannya yaf'ulu. Maknanya adalah sedang menolong atau akan menolong. Nah, itu yansuru. Kalau nasoro tadi telah menolong. Kalau yansuru sedang menolong atau akan menolong. Kemudian nasron. Sihotnya adalah sihot isim masdar. Wazannya ikut fa'lan. Nasron artinya pertolongan. Itu sihot isim masdar, artinya pertolongan, nasron. Kemudian waman soron, ini sihotnya namanya sihot isim masdar mim, wazannya maf'alan, artinya adalah pertolongan, sama dengan nasron tadi. Itu sihot masdar mim. Kemudian selanjutnya fahuwa nasirun.
ini sighotnya isim fa'il. Isim fa'il itu orang yang menolong atau orang yang melakukan pekerjaan. Wazannya fa'ilun. Kalau contohnya sini nasirun, orang yang menolong. Nah, itu namanya isim fa'il. Terus selanjutnya wadzaka mansurun. Mansurun. Itu namanya sighot isim maf'ul. Isim maf'ul, wazannya maf'ulun. Artinya adalah orang yang dikenai pekerjaan. Kalau di sini mansurun artinya orang yang ditolong. Sudah ya. Selanjutnya unsur. Di sini sighotnya adalah fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Wazannya uf'ul. Unsur artinya tolonglah. Jadi kata perintah unsur, tolonglah. Jadi seperti itu. Kemudian la tansur. Sighotnya adalah fi'il amr. Fi'il nahyi. Fi'il nahyi itu adalah kata larangan. La tansur sighotnya fi'il nahyi, kata larangan. Artinya jangan menolong. Jadi kata larangan, jangan menolong artinya. Kemudian mansorun di sini sighotnya adalah sighot isim makan dan sighot isim zaman. Jadi mansorun ini ada dua, yaitu yang pertama isim makan dan sighot isim zaman. Artinya adalah waktu menolong dan tempat menolong. Itu sighot isim makan dan isim zaman. Yang terakhir, sighot yang terakhir yaitu sighot isim alat. Minsorun, maksudnya mif'alun. Minsorun artinya alat untuk menolong. Nah, itu sighot isim alat. Jadi artinya alat untuk menolong. Nah, jadi seperti itu ya. Sighot adalah bentuk kalimat ditinjau dari segi maknanya. Kalau bina, bentuk kalimat ditinjau dari segi hurufnya. Nah, jadi seperti itu pelajaran kita pada hari ini. Mari kita baca sama-sama contoh-contoh di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun minsurun. Matta yamuddu mattan wa mamattan fahuwa mattun wa dzaka mamtutun. Mutta la tamutta mamattun mimattun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wa dzaka masunun. Sun la tasun masonun miswanun. Ghaza yaghzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wa dzaka maghzuwun. Ughzu la taghzu maghzan mighzan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun. La ta'mul ma'malun mi'malun. Nah, jadi itu ada 5 contoh. Nasoro artinya menolong. Ya, dicatat ya. Nasoro artinya menolong. Madda artinya memanjangkan. Terus sona artinya menjaga. Sona menjaga. Ghaza artinya berperang. Ghaza berperang.
amala artinya berangan-angan atau berandai-andai. Amala berangan-angan atau berandai-andai. Jadi seperti itu. Untuk hafalannya yang di rumah store video ya. Jadi nanti rekam video storan Sulasi Mujarrad bab pertama mulai Nasoro sampai amala. Nanti kalau sudah selesai dikirim ke saya, ke nomor saya ya. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang paham atau belum paham nanti bisa langsung ditanyakan ke saya. Sekian dari saya, biar ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.